Hitungannya sudah dua. Tiket pulang pergi sudah berapa? Contohnya di Tarakan, ya, Kalimantan Utara, yang Ustaz Irfan dulu, beliau yang membuka dakwah pertama di sana, zaman tahun 2000-an. Ya mereka kalau memondokkan anaknya dari Tarakan ke Jawa, itu berapa tiketnya? Itu kan sudah deg-degan itu. Diterima. Tapi ini bisa berangkat apa enggak? Deg-degan lagi, punya uang apa enggak? Misalkan sudah dibawa ke pondok, dititipkan, itu pulang meninggalkan pondok, kembali ke rumah itu juga masih cemas dan khawatir. Anakku betah apa ora? Bisa beradaptasi apa enggak? Makannya gimana? Airnya cocok apa enggak? Kadang-kadang anak alergi, bukan karena gaya, bukan, atau karena manja, bukan. Ya memang ada anak tipenya kulitnya sensitif. Nanti musyrifnya sabar apa enggak? Ustadznya ini bisa memahami anak saya apa enggak? Bisa ngikuti pelajaran apa enggak? Wah sudah cemas selalu. Apalagi ada peraturan, misal di suatu pondok tidak boleh ditengok, nggak boleh dijenguk 1 bulan ke depan. Pokoknya paling cepat kalau mau nengok ya 1 bulan lagi. 1 bulan ini apa yang terjadi ini? Boleh telepon 1 minggu 1 kali, itu pun dibatasi 15 menit, 30 menit. Kalau sudah waktu telepon datang, sudah deg-degan ini. Ini suara pertama yang didengar dari anaknya apa ini? Nangis, ketawa, jawabannya apa? Menunjukkan gembira, atau kalau ditanya malah diem aja. Itu orang tua cemas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Le? Sehat. Gimana? Betah enggak? Akhirnya sudah lemes orang tua. Apalagi kalau bukan jam telepon, nomor pengurus masuk. Ono apa meneh ini? Ada apa dengan anak saya? Diangkat enggak diangkat? Padahal harus diangkat kan? Diangkat. Itu udah deg-degan, udah cemas. Ya Ustaz, gimana Ustaz? Nunggu apa ini? Oh enggak Pak, kami cuma ingin konfirmasi kemarin datang. Anak saya, oh baik-baik aja Pak, alhamdulillah. Tapi betapa kaget dan lemasnya orang tua kalau misalkan telepon pengurus masuk, kemudian mohon maaf Pak, anak Bapak sakit, misal. Anak Bapak kemarin jatuh. Apalagi kalau mohon maaf anak Bapak ini melakukan pelanggaran, ya, sedang bermasalah di pondok, minta tolong dinasihati segala macam. Dunia itu kayak runtuh, gelap, nggak ada cahaya. Itu orang tua punya kecemasan, maka wajar kalau misalkan ibunya yaitu Ummu Sulaim bertanya, "Ma habasakal yauma ya bunayya?" Hari ini kenapa kamu terlambat? Apa yang menjadi penghalang? Faqultu arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu. Oh tadi saya disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan. Faqalat ayyu hajatin ya bunayya? Ibuku bertanya, keperluan apa wahai anakku? Jadi kalau orang tua itu bertanya, rentetan pertanyaan itu wajar. Seorang anak kalau misalkan ditanya orang tuanya lebih dari 1 pertanyaan, itu tidak usah berpikir yang negatif. Jangan simpulkan orang tua kok nggak percaya dengan saya. Kenapa sih orang tua apa sampai seperti itu, kayak diinterogasi polisi saja. Ya sekarang kita sebagai orang tua baru merasa. Dulu waktu kita masih anak-anak, kita yang merasa bagaimana kalau ditanya sama bapaknya, sama ibunya, kan gitu. Kamu tadi dari mana? Sama siapa? Kok terlambat? Ngapain saja? Ya, dulu waktu kita masih anak-anak, nggak usah nanya lagi, nggak usah takon-takon loh Bu. Wes, aman. Gak nengin dia Bu. Dulu masih anak-anak. Sekarang giliran udah jadi orang tua baru tahu rasa. Iya ya. Kenapa? Karena sayang sama anak, cemas. Pengen tahu temannya siapa, apa yang dia lakukan, apalagi kalau anak perempuan. Lebih khawatir lagi. Itu Ummu Sulaim bertanya sama Anas bin Malik, anaknya. Kenapa terlambat hari ini? Disuruh Rasulullah suatu keperluan. Apa keperluannya? Sampai itu apa? Fitrah seorang ibu. Kalau mau diperluas ya fitrah orang tua.
Faqultu ya ummah innaha sirrun. Maka saya sampaikan, ibu, itu rahasia. Artinya rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, setelah disampaikan itu rahasia, ibunya mengatakan, ya bunayya ihfaz ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Artinya kalau itu memang rahasia, anakku, jaga rahasia Rasulullah itu baik-baik. Di situ kan ada komunikasi yang positif, komunikasi yang bagus lah, yang lancar, terbuka, baik antara Anas bin Malik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian dipercaya untuk suatu keperluan. Antara Anas bin Malik dengan orang tuanya, dalam hal ini ibunya, sampai ada beberapa pertanyaan seperti itu. Maka orang tua itu memang harus multi peran, harus multi fungsi. Ada saatnya menjadi seorang guru. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membonceng sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di atas kendaraan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saat itu mengatakan, ya ghulam, nak, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan untukmu sungguh beberapa kalimat. Di situ Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berperan sebagai seorang guru, mengajarkan ilmu. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tijahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, ila akhir hadis yang sudah sering kita dengar itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kan menjadi seorang guru waktu itu. Wahai anakku, apalagi waktu itu Abdullah bin Abbas kan belum balik. Selain itu adalah sepupunya, memposisikan sebagai seorang guru. Aku akan ajarkan untukmu kalimatin, beberapa kalimat, hal-hal yang penting dan sangat mendasar. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti engkau akan dapatkan Allah itu ada di arahmu. Kalau engkau minta, mintanya sama Allah. Kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Ketahuilah wa'alam lau annal ummata ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma katabahu Allah lak. Kamu harus yakin bahwa andaikan semua orang itu berkumpul bersatu bisa memberi manfaat untukmu sedikit saja, nggak mungkin itu bisa terjadi dan tidak akan terwujud kecuali kalau sudah Allah tetapkan. Seperti itu juga kalau semua orang itu sepakat bersatu untuk memadorotkanmu, sekecil apapun madarat itu nggak mampu mereka, kecuali kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering. Jadi orang tua itu harus siap untuk menjadi seorang guru juga. Kalau prakteknya bagaimana? Untuk contoh, ya ketika anak belajar malam hari, bukan hanya sudah belajar belum sana belajar dulu. Ada PR enggak? Ada. Sudah selesai? Belum. Kerjakan dulu baru main. Sana. Ambil bukunya, sana. Bukan seperti itu. Tidak cukup dengan menyuruh, tapi orang tua harus punya waktu untuk membersamai mereka, memposisikan dirinya sebagai guru, membahas apa yang dia pelajari hari ini dan mempersiapkan apa yang akan dia pelajari besok. Maka secara akademik, pendidikan ya, pelajaran-pelajaran termasuk hafalan juga, seorang anak itu akan mengalami perkembangan yang menggembirakan, cukup signifikan kalau orang tua melakukan fungsinya sebagai guru ketika di rumah. Sebentar, kalau misalkan anaknya satu ya satu, kalau anaknya lebih dari satu, dua, tiga ya sama-sama. Ditetapkan waktu murojaah di rumah, misalkan antara maghrib dan isya, atau setengah jam setelah sholat isya, itu waktu untuk belajar. Tadi belajar apa dek? Coba lihat bukunya sampai halaman berapa. Oh ya, misalkan umiknya, dengarkan baik-baik. Mungkin anaknya sambil bermain ya nggak apa-apa lah, oh itu di rumah. Kemudian dengarkan ya, nih diulang apa yang dipelajari tadi. Oh tentang
berwudu, orang berwudu itu begini ini, sambil diterangkan sedikit. Anak mendengarkan. Kalau besok pelajarannya apa? Ini coba dibuka bukunya. Diterangkan dulu oleh bapaknya apa yang akan dia pelajari besok. Besok pelajarannya tentang akhlak, berbuat baik kepada tetangga. Sebelum besok anak belajar di kelasnya, malam harinya itu sudah dapat penjelasan dari orang tuanya. Walaupun sekedar membacakan, berbuat baik kepada tetangga. Hidup di dunia tidak bisa lepas dari bertetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Rumah mereka ada di samping kanan kiri kita. Di dalam Islam, tetangga-tetangga itu memiliki hak yang harus. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan dan menghormati tetangganya. Terangkan, oh iya, jadi kita itu punya tetangga. Nah, kalau kita sekarang tetangganya siapa, Dek? Sebelah kanan sini siapa namanya? Oh, Pak A. Oh iya, yang sebelah sana Pak B. Kalau yang sebelah sana siapa? Pak C. Ketua RT kita siapa? Kalau tetangga kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Kalau tetangga kita sedang susah, apa yang harus kita lakukan? Itu di rumah. Maka besok ketika berangkat belajar, dia ke pondok, masuk kelas, ketika gurunya menjelaskan tentang bab tersebut, berbuat baik kepada tetangga, anak kita akan lebih mudah memahaminya. Sambil kita pesan, yang penting besok kalau belajar dengarkan baik-baik, jangan mendahului gurumu, jangan memutus dan menyela keterangan dari gurumu. Kalau tidak ditanya, tidak usah untuk kemudian menjawab. Kalau yang ditanya temanmu, jangan kamu yang menjawab. Termasuk seperti itu diajarkan. Tapi tujuannya adalah bagaimana orang tua itu juga bisa berfungsi sebagai seorang guru. Kalau misalkan hafalan Al-Quran, ya ada waktu yang diberikan untuk mentasmik hafalan anak-anak itu. Bukan cuma ini nggak boleh bermain, sekarang waktunya murojaah Al-Quran sana, di ruangan sana, di sudut sana. Orang tuanya malah beraktivitas yang lain. Tapi kalau memfungsikan dirinya sebagai seorang guru, itu bukan hanya menyuruh, tapi juga mendampingi. Jadi dengarkan baik-baik ya, 1 halaman, 2 halaman. Walaupun mungkin yang dia murojaah 5 halaman, orang tuanya mampunya 2 halaman, nggak apa-apa. Yang penting di situ ada keterlibatan dan peran orang tua sebagai seorang guru. Itu penting sekali. Dan bisa juga orang tua berfungsi sebagai guru dan berperan untuk pelajaran-pelajaran yang lain, bukan pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan di sekolahnya, pelajaran-pelajaran yang lain yang saat itu memang tepat untuk disampaikan. Sedang puasa, ketika berbuka, diingatkan bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi sebagai seorang guru. Dan tentunya ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kalanya anak-anak kita itu berharap orang tuanya itu menjadi seorang teman bermain, teman berbicara, bahkan teman berkompetisi. Supaya apa? Anak-anak kita itu juga mereka sudah mengenal dan belajar bahwa hidup itu ya ada kompetisi yang mau tidak mau harus dia ikuti. Ada menang, ada kalah. Kalau tidak nanti anaknya itu akan terdidik menjadi anak yang berkarakter menangan, nggak mau ngalah. Atau ketika akhirnya dia kalah, dia tidak bisa untuk mengelola perasaannya. Marah-marah, dia merusak emosi, dia ngambek, bermusuhan. Kenapa? Karena orang tua sejak kecil tidak mengenalkan bahwa hidup itu ada kompetisi. Nabi Muhammad SAW itu melakukan perlombaan berapa banyak. Nabi Muhammad SAW memotivasi sahabat-sahabatnya untuk berlomba, macam-macam lomba yang sifatnya kompetisi, memanah, berlari, berkuda, onta, gulat. Ya kadang-kadang anak itu lawan tandingnya siapa? Ya orang tua. Ada saatnya kita mengalah, ada saatnya kita harus mengenalkan kepada anak rasanya kalah itu seperti apa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sering bercanda, senang bermain dengan anak-anak. Salah satu contohnya
adalah hadis Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 77. Sahabat Mahmud ibn Rabi' mengatakan, aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin. Sahabat Mahmud ibn Rabi' bercerita, saya masih ingat ketika usia 5 tahun. Artinya itu berkesan sekali, sampai kejadian saat beliau usia 5 tahun itu masih diingat loh. 5 tahun itu kalau mengingat sesuatu itu luar biasa. Anaknya yang luar biasa atau memang peristiwanya yang sangat berkesan sekali. Saya masih ingat waktu itu usia saya masih 5 tahun, kata sahabat Mahmud ibn Rabi'. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyemprotkan air yang beliau minum dari sebuah ember atau sebuah wadah, disemprotkan di wajahku. Min dalwin itu sering kita terjemahkan ember, tempat menyimpan air. Anak kecil usia 5 tahun, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mencandainya. Beliau ambil air, ya kan, terus disemprotkan di wajah anak kecil itu. Main-main air. Anak kecil kan paling suka main. Apa itu kemudian mengurangi muruah Nabi alaihi salatu wasallam? Tidak. Apa Rasulullah kok sampai kayak gitu sih, kayak anak kecil? Karena memang saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memposisikan diri sebagai teman untuk Mahmud ibn Rabi' yang masih 5 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua ada saat-saatnya kita itu bermain lah sama anak-anak, bercanda dengan mereka seperti seorang teman. Jangan saat bermain memposisikan diri sebagai orang tua. Sebagai orang tua itu misalnya apa? Saatnya apa, misalkan main bola, misal bapak sama anak main bola, sedang main bola, pokoknya bapaknya ini sudah ambil sana bolanya, ambil sana bolanya, ambil sana bolanya. Ya anak tidak akan lepas dia bermain. Tapi kalau main bola bapak sama anak misal, ya kan, mungkin penalti-penaltian ya ganti-gantian kiper kalau gol, ya kan. Kalau giliran ngambil bola ya saatnya bapak ngambil bola ya ngambil bola, mau berteman saat itu. Ini nggak main bola tapi dari awal sampai akhir anak bukan diposisikan sebagai teman bermain tapi tetap anak. Kan itu. Ambil minuman sana le, kan itu. Nanti dicuci ya le, semuanya disuruh. Ayo. Kalau berteman, saatnya berteman ya berteman lah. Tunjukkan bahasanya Abi itu juga bisa loh menjadi temanmu. Ditendang bolanya lewat halaman. Oh, Abi yang giliran Abi yang ambil ya, kamu di sini. Oh, giliran kamu sekarang. Begitu. Harapannya apa? Harapannya ketika suatu saat anak itu punya ganjalan di hati, dia bisa terbuka kepada orang tuanya. Kalau dia punya masalah, dia bisa bercerita. Kalau dia punya keinginan-keinginan, dia berani untuk menyampaikan, tidak ditutup-tutupi. Kalau ada sebuah kendala, dia bisa minta bantuan orang tuanya. Ini cara menyelesaikannya bagaimana? Bukan kemudian dia pendam sendiri, dia berpikir caranya sendiri untuk menyelesaikan. Itu kan menjadi salah satu banyak keluhan ya. Salah satu yang sering dikeluhkan oleh orang tua, anaknya tertutup, anaknya pendiam, anaknya kalau ditanya nggak menjawab, anaknya tidak berterus terang. Sekian banyak vonis diberikan orang tua kepada anaknya. Sudah seperti itu diceritakan lagi sama yang lain, sama gurunya, gimana Ustaz anak saya kok pendiam ini. Kalau saya yang dikasih tahu kayak gitu, justru saya yang tanya, Pak, Bapak kok punya anak pendiam gimana sih? Saya juga baru tahu sekarang. Ini kan anak Bapak dari dia lahir sudah jadi anaknya Bapak gitu. Ini gimana caranya Ustaz biar anak saya itu kalau bisa berterus terang? Ya harusnya saya yang tanya sama jenengan toh. Anaknya jenengan. Kan gitu. Nah itu sering dikeluhkan oleh orang tua. Sampai kemudian divonis, vonis itu kemudian diceritakan ke sana kemari.
dalam posisi anak mendengar vonis itu diceritakan sana dan kemari. Ya gimana anak tidak tertutup? Orang tua tidak membuka komunikasi. Gimana anak tidak pendiam? Kalau dia bicara disuruh diam. Gimana anak tidak mau berterus terang? Tidak pernah dikasih kesempatan atau jarang. Ya karena tidak dibuka oleh orang tuanya, ya anak tertutup. Karena setiap kali anak ingin berbicara suruh diam, suruh mendengarkan. Kamu diam, dengarkan. Ya akhirnya anak diam terus. Takut dia kalau misalkan bicara nanti akhirnya disuruh diam lagi. Bagaimana anak kemudian mau berkomunikasi? Tiap kali ingin berkomunikasi itu selalu disalahkan. Menurut anak, ya, memang kenyataannya semua kamu tahu apa? Kamu udahlah, kan itu. Jadi tidak ditanggapi dengan baik, tidak direspon dengan positif, tidak didengarkan. Ya, akhirnya anak terdidik seperti itu. Tidak ada orang pendiam di dunia ini. Sependiam-pendiamnya orang di dunia ini, dia pasti bisa bercerita dengan orang yang bisa dia percaya, teman dekatnya, teman curhatnya. Anak itu pendiam kalau di depan orang tuanya. Orang tuanya udah pulang, anaknya main sama teman-temannya, ngobrol sana ngobrol sini. Bahkan banyak dari mereka begadang sampai malam ngobrol. Tapi pas bapak ibunya datang, kenapa? Karena itu tadi, dari kecil tidak dibiasakan untuk menjadi teman di. Oleh sebab itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, memang orang tua tugasnya berat. Bukan hanya berat, tapi juga banyak. Ya, harus bisa ini, bisa itu. Kalau giliran anak mainannya rusak, kalau giliran anak ingin naik kuda, ya kita jadi kudanya. Nabi Muhammad SAW juga seperti itu, main kuda-kudaan sama cucu-cucunya. Giliran anak sedang memerlukan partner, ya kan, yang mendampingi, ya kita harus siap, minta diantar sana, minta diantar sini. Ya memang tugas orang tua itu selain berat juga banyak, tapi kan kita berharap pahala di sana. Perjuangan yang banyak dan berat itu akhirnya akan ringan dan tidak akan terasa sulit ketika kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak saleh dan salehah yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, itu kan pahala yang mengalir. Ketika mereka nanti dewasa, mereka akan membahagiakan orang tuanya, menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Itu yang membuat orang tua harus bersabar, harus bertahan, ya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kata kuncinya bahwa orang tua itu harus bisa multi peran dan multi fungsi. Kalau misalkan belum bisa, ya belajar, berlatih, ya kan, sedikit demi sedikit, bertanya, konsultasi. Kalau misalkan masih muda, belum berkeluarga, ya disiapkan diri sekarang supaya besok kalau sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak, tidak kaget lagi. Kalau sudah jadi simbah-simbah, anaknya udah gede-gede semua, gimana? Yuk sama cucunya toh. Kalau tidak, ya nanti mengajari anaknya supaya bisa menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang berguna dan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.